Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Eko Wahyudi dari tim Olsera tentunya. Nah, ini nanti untuk penjelasan terkait dengan Olsera Akunting. Nah, ini akan saya pandu begitu. Nah, jadi sebelum kita mungkin nanti masuk ke materi, yaitu pembahasan terkait dengan fungsi dari laporan akunting yang ada di Alsera ini. Nah, mungkin sebelum itu saya tertarik nih teman-teman mungkin untuk menjelaskan dulu atau menginfokan terlebih dahulu kira-kira apa sih Alsera Akunting ini gitu ya. Nah, jadi akunting internal Alsera ini adalah sebuah sistem yang nantinya dirancang serta dikembangkan oleh manajemen Alsera sendiri. Nah, kemudian juga sistem ini atau akunting internal ini, nah ini nantinya dia sudah terhubung dengan POS maupun back office. Nah, ini nantinya sesuai dengan yang sudah mungkin teman-teman ketahui bersama. Nah, jadi ini sekilas kalau untuk penjelasannya atau fitur akunting internalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman. Nah, jadi saya tertarik juga untuk menginfokan nih. Nah, ini ada beberapa alasan dari UMKM yang sulit berkembang pada era digital pada saat ini. Nah, jadi teman-teman perlu mengetahui nih, kira-kira apa saja sih yang membuat UMKM ini sulit di era digital. Nah, jadi di poin pertama, nah ini kita jelaskan dulu terkait dengan kurangnya analisa laporan keuangan nih, teman-teman. Nah, jadi tentu untuk pembuatan laporan keuangan, nah ini mungkin sudah banyak nih dari teman-teman yang sudah bisa atau mungkin dari sistemnya itu sudah ada fiturnya seperti itu. Nah, namun selain daripada laporan yang sudah terbentuk, tentu nanti sebagai business owner, nah ini kita juga perlu untuk dapat memahami. Jadi kira-kira eh, laporan akuntansi itu atau laporan laba rugi itu ini fungsinya untuk apa nih? Nah, jadi poin yang di biaya itu apa saja yang harus kita lihat. Nah, jadi ini yang penting juga demi nantinya keberlangsungan daripada bisnis atau usaha yang teman-teman sudah punya atau kembangkan. Nah, kemudian yang kedua, ini laporan keuangan yang tidak real time nih, teman-teman. Nah, ini menjadi salah satu alasan yang paling umum daripada UMKM-UMKM kita yang di dalam era digital ini masih sulit nih untuk terus berkembang atau terus berjalan seperti itu. Nah, jadi biasanya ketika teman-teman sudah lakukan penjualan atau mungkin sudah input nih transaksi-transaksinya di sistem. Nah, namun dari sistem sendiri ini misalnya belum mampu untuk memberikan teman-teman laporan keuangan secara real time. Nah, maka dari itu penting nanti bagi teman-teman untuk memilih suatu sistem yang sudah menyajikan laporan keuangan secara real time nih. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti supaya 24 jam atau mungkin ketika dari teman-teman selaku business owner ini ingin melakukan analisa laporan keuangan, jadinya lebih mudah lagi. Jadi tidak perlu menunggu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga menjadi salah satu alasan nih teman-teman. Jadi list hutang piutang. Nah, jadi ini kita tidak bisa hindari yang dimana mungkin nanti dari teman-teman sendiri ini misalnya ada melakukan pembelian yang misalnya belum dibayarkan kepada supplier. Nah, atau mungkin dari customernya belum bisa melakukan pencatatan piutang. Nah, jadi misalnya dari teman-teman sendiri ini ketika ada penjualan maupun pembelian ketika belum dibayarkan atau belum dilakukan pelunasan, nah ini tidak tercatat nih di sistem. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan juga karena nanti untuk hutang piutang sendiri ini tentu harus ada yang namanya pencatatan real time-nya. Nah, seperti itu. Kemudian bukan pencatatan biaya. Nah, jadi teman-teman untuk mengembangkan suatu UMKM memang nanti ada beberapa tantangan ataupun rintangan yang harus kita lalui. Nah, termasuk nanti dengan pencatatan biaya ini. Nah, jadi nanti seiring berjalannya waktu, sebetulnya untuk biaya-biaya ataupun komponen-komponen pengeluaran yang nantinya terjadi di dalam bisnis teman-teman, nah ini semuanya perlu untuk dilakukan pencatatan.
Nah, fungsinya apa sih kita lakukan pencatatan biaya ini ya? Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan juga yang sering ditanyakan oleh business owner pada saat ini. Nah, jadi kenapa kita harus catat biaya? Nah, jadi jawabannya sangat simpel sebetulnya. Karena agar nanti teman-teman tahu untuk biaya-biaya yang sudah terjadi itu, apakah biaya itu wajar. Nah, jadi dalam artian seperti ini. Nah, misal kita adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang nih, retail seperti itu, atau manufaktur biasanya kita sebut. Nah, jadi kalau di manufaktur, ini biasanya akan terdapat pola di mana ketika kita memproduksi lebih, maka tentu biaya yang kita keluarkan itu juga akan lebih besar. Nah, juga nanti ketika kita melakukan produksi yang sedikit atau kurang daripada yang biasanya, tentu biayanya yang terjadi itu juga lebih sedikit dari yang biasanya. Nah, demikian kira-kira. Jadi nanti perlu teman-teman lakukan pencatatan biaya ini agar nantinya kita bisa mengetahui ke depannya biaya-biaya yang terjadi itu apakah wajar atau tidak. Nah, kemudian yang kelima, nah ini menghabiskan lebih banyak waktu di akhir bulan. Nah, jadi teman-teman selain daripada kesibukan yang terjadi di usahanya, nah jadi sibuk kita operasional, sibuk juga kita melakukan pencatatan keuangan di akhir bulan. Nah, maka ini nanti akan membuat operasional bisnis terganggu tentunya, karena teman-teman juga harus melakukan pencatatan keuangan di lain waktu. Nah, ini yang mungkin nantinya bisa kita efisienkan lagi, kemudian juga agar nantinya operasional dari bisnis teman-teman sendiri ini dia tidak terganggu atau terjeda seperti itu. Nah, jadi maka dari Olsera sendiri kita sudah mempertimbangkan beberapa alasan ini sehingga kita menyediakan suatu sistem akunting ini. Nah, jadi ini poin-poin pendukungnya. Kenapa mungkin teman-teman harus menggunakan akunting Olsera. Nah, jadi di poin pertama ini laporan keuangan yang otomatis teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang sudah tahu juga atau sudah ada teman-teman di sini yang sudah menggunakan, nah, maka ini bagi teman-teman yang sudah menggunakan juga harusnya sudah tahu nih. Jadi nanti laporan keuangan itu tidak perlu lagi kita lakukan penyusunan secara otomatis, teman-teman. Nah, jadi kalau mungkin sedikit kita bercerita terkait dengan akunting, nah, jadi di dalam proses akunting sebetulnya dia cukup panjang, teman-teman. Jadi sebelum menjadi sebuah laporan, itu tentu nanti kita harus melakukan penjurnalan dulu, kemudian nanti ada masuk ke kertas kerja, masuk ke buku besar. Nah, baru nanti dia akan tercatat di laporan. Nah, namun karena kita sudah menggunakan sistem, tentu proses yang sekiranya dapat kita singkat atau dapat kita skip, nah ini nanti prosesnya akan langsung dibuatkan atau dikerjakan oleh sistem. Nah, sama halnya dengan sistem akunting Coursera. Jadi nanti dari flow-nya, nah ini mungkin akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, namun nanti untuk pembukuannya atau pencatatan sampai ke laporan, itu teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Karena semuanya dia sudah serba otomatis. Nah, kemudian yang kedua, manajemen aset yang lengkap serta dengan depresiasinya atau penyusutan daripada aset. Nah, jadi teman-teman, selain daripada pencatatan biaya tadi atau melakukan pencatatan hutang piutang yang eh, di bagian kekurangan daripada UMKM, nah ini juga manajemen aset, teman-teman. Nah, ini juga adalah salah satu komponen penting juga di dalam perusahaan. Karena aset-aset yang kita miliki, tentu ini kita harus lakukan pencatatan, serta kita juga harus melakukan penyusutan daripada nilai aset tersebut. Nah, fungsinya nanti agar tertampilnya di laporan itu asetnya yang benar-benar bersih. Jadi bersih itu dalam artian sudah kita keluarkan biaya penyusutannya per bulan maupun nanti per tahun. Nah, kemudian yang ketiga, nah, jadi di akunting internal Olsera, ini juga kita sudah memiliki fitur daftar hutang piutang yang nantinya sudah tersinkron dengan back office maupun POS, teman-teman. Nah, jadi ini sangat berguna sekali bagi business owner. Nah, ketika mereka melakukan analisa terkait dengan daftar hutang piutang atau ARAP, nah, maka nanti untuk list ataupun daftar hutang piutang ini, nah ini dia sudah tersinkron teman-teman dengan back office maupun POS. Nah, jadi tersinkron yang dimaksud di sini adalah dia sudah otomatis terupdate.
Nah, jadi mungkin bagi teman-teman di sini yang mempunyai staf khusus, misalnya ada yang khusus di bagian kasir atau mungkin khusus di bagian admin, khusus untuk melakukan pelunasan dan sebagainya. Nah, maka ini semuanya tidak perlu lagi double input. Jadi nanti kalau misalnya dari kasir sudah lakukan pelunasan, maka daftar hutang maupun piutang ini nantinya dia sudah akan langsung otomatis menjadi lunas update-nya. Nah, jadi nggak perlu lagi kita double kerja teman-teman. Jadi biasa kan kita dari kasir lakukan pelunasan, misalnya ada customer bayar, nah nanti dari kasir kasih tahu lagi ke admin. Nah, nanti dari admin yang baru melakukan pelunasan lagi. Nah, jadi ini prosesnya akan makan waktu dan juga mudah terjadinya human error di dalam ini atau kesalahan seperti itu. Nah, kemudian yang poin keempat, ini penginputan cost dan biaya yang lebih fleksibel. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada biaya gaji atau mungkin biaya ALT ataupun biaya-biaya lainnya yang sekiranya terjadi di dalam usahanya, ini sudah bisa kita lakukan penginputan di offset accounting-nya. Nah, serta juga penginputan ini tidak hanya dari admin saja yang bisa input, teman-teman. Jadi dari kasir pun nantinya kita bisa lakukan penginputan biaya. Nah, jadi nggak perlu bingung lagi, nggak perlu tunggu harus ada admin baru bisa input biaya. Karena nanti kasir juga bisa lakukan penginputan biaya ini. Seperti itu. Nah, kemudian poin kelima, jaminan harga tentu lebih hemat dibanding kompetitor-kompetitor kita lainnya. Nah, seperti itu kira-kira bagian keunggulan daripada akunting Olsera. Nah, kemudian saya lanjut mungkin ke slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya, nah ini ada beberapa alasan kenapa harus memilih akunting internal Olsera. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kita sudah terintegrasi langsung dengan POS maupun back office, teman-teman. Jadi semuanya dia sudah serba sinkron. Ketika ada melakukan perubahan dari aplikasi kasir ataupun aplikasi database kita, nah ini semuanya dia akan menjadi all in one. Nah, jadi semua datanya itu dia akan terupdate. Nah, kemudian yang kedua, transaksi harian jauh lebih mudah, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi tuh yang namanya kita harus input lagi. Misalnya kita input di kasir, kita kemudian input lagi ke sistem akuntansi atau kita catat lagi manual ke Excel. Nah, jadi proses ini nantinya kita singkatkan seperti itu atau kita buat lebih mudah lagi seperti itu. Nah, kemudian ketiga, lapornya real time, teman-teman. Nah, jadi karena tadi sudah tersinkron secara otomatis serta juga terupdate dari POS, back office maupun accounting, maka nanti laporan yang diperoleh ini juga dia sudah real time seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, ini tidak ada biaya tambahan tentunya. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya sudah berlangganan di paket Pro. Nah, kebetulan untuk akunting internal sendiri ini hanya bisa kita akses melalui paket Pro. Nah, maka nanti teman-teman yang di sini mungkin yang belum berlangganan di paket Pro, kemudian tertarik nih ingin menggunakan ataupun mencoba sistemnya akunting ini nanti teman-teman boleh hubungin saya melalui grup mini kelas kita. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya lanjut ke poin berikutnya. Nah, jadi ini tadi sekilas untuk flow accounting internal Sera. Jadi ini ada beberapa data. Nah, jadi yang pertama ini dari POS. Nah, nanti dari POS ketika sudah diinput, misalnya dia transaksi penjualan, nah dia akan berpindah ke menu transaksi POS yang ada di akuntansi. Kemudian dari akuntansi akan melakukan proses penjualan. Kemudian nanti di sini akan langsung terjadi laporan keuangan teman-teman atau terbentuk laporan keuangan. Nah, jadi di sini prosesnya ada empat nih. Nah, empat ini teman-teman nantinya hanya perlu untuk melakukan penginputan di nomor satu saja. Nah, jadi nanti teman-teman cukup melakukan penginputan penjualannya. Maka untuk proses yang kedua ini, jadi kedua dan juga ketiga, ini sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi gimana sih cara jurnal misalnya penjualan atau mungkin teman-teman bikin pembelian ini gimana cara jurnalnya. Nah, karena nanti dari sistem udah langsung membuat atau create satu jurnal otomatis seperti itu. Sehingga nanti teman-teman tinggal lihat aja data outputnya dari laporan keuangan. Nah, jadi demikian teman-teman untuk di bagian laporan keuangan.
Nah, kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ini kita mungkin akan masuk ke materi kita sore hari ini. Jadi, manfaat laporan akuntansi dalam bisnis usaha teman-teman sekalian. Nah, mau retail, manufaktur, ataupun nanti F&B, ini semuanya bisa. Nah, saya jelaskan satu-satu ya teman-teman. Nah, jadi kebetulan untuk di Olsera Accounting sendiri, nah ini kita akan ada 4 laporan keuangan. Nah, yang di mana nanti pertama ada laporan laba rugi tentu, kemudian ada neraca, nah kemudian perubahan modal, serta nanti laporan arus kas teman-teman. Nah, jadi pertama-tama mungkin di sini saya akan buka dulu untuk laporan laba rugi, serta saya akan jelaskan sedikit terkait dengan fungsi atau apa saja yang bisa kita lihat dari laporan laba rugi. Oke. Nah, jadi untuk layar saya ini apakah sudah berpindah, teman-teman? Sorry. Oke. Nah, ini kebetulan sudah berpindah. Nah, jadi saya akan langsung masuk untuk penjelasan terkait dengan laporan laba rugi. Nah, jadi untuk laporan laba rugi sendiri, ini sesuai dengan namanya. Nah, fungsi utama dari laporan ini adalah untuk melihat, teman-teman. Jadi untuk melihat apakah operasional teman-teman pada periode ini atau pada misalnya hari ini apakah mendatangkan laba atau malah nanti rugi, teman-teman. Nah, jadi nanti komponen-komponennya yang terdapat di dalam laporan ini, nah ini nanti mulai dari pendapatan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti pendapatan akan dileskan nih teman-teman akun-akunnya. Jadi misalnya pendapatan teman-teman ini datangnya dari mana saja. Nah, misal mungkin dari ada penjualan, kemudian ada pendapatan lainnya, pendapatan jasa. Nah, bagi teman-teman yang bisnisnya jasa seperti itu, nah ini semuanya dia akan di-list ke dalam eh, subtotal pendapatan. Nah, jadi nanti ketika sudah ketahuan subtotal pendapatannya berapa, nah baru dia tentunya akan dikurang dengan HPP produk kita. Nah, jadi dari produk yang kita jual, ini nanti akan diambil nih nilai beli kita atau harga beli daripada barang tersebut. Nah, jadi kalau yang di tampilan saya saat ini, subtotal pendapatannya di angka 950.000 sekian. Kemudian karena HPP barang yang saya jual ini cuma di 64.000, maka dapat kita ketahui untuk laba kotor kita saat ini, nah khususnya di saya, ini di angka 808 teman-teman. Nah, sekian ya, ada 291 peraknya. Nah, namun ini adalah total laba kotor kita. Nah, jadi laba kotor ini dia adalah laba yang kita dapatkan dari pure penjualan dari barang yang kita jual saja nih, teman-teman. Jadi produk yang kita jual saja. Nah, setelah itu karena kita melihat laporan laba rugi, nah maka nanti untuk laba kotor ini tentu kita akan kurangi lagi dengan yang namanya biaya operasional maupun non operasional, teman-teman. Nah, jadi di sini akan ada list daripada akun-akun biaya operasional. Nah, nanti di bagian bawahnya dia akan ditotalkan menjadi subtotal biaya operasional. Nah, jadi di sini kalau misalnya dari teman-teman ada untuk biaya operasionalnya, misalnya ada biaya gaji atau ALT seperti itu, nah maka nanti dia akan menjadi salah satu komponen sebagai pengurang daripada laba yang kita dapatkan tadi atau laba kotor kita. Nah, setelah nanti dikurangkan dengan laba kotor kita, nah itu dia akan didapat lagi yang namanya pengurangan lagi dengan yang namanya total pendapatan serta pengeluaran non operasional atau biaya non operasional teman-teman. Nah, jadi ini nanti komponen-komponennya itu sudah bisa teman-teman lihat secara lengkap di bagian laporan laba rugi. Nah, serta nanti masing-masing dari akun ini juga. Nah, ini sekiranya teman-teman punya ada akun-akun lainnya nih yang mungkin belum menjadi salah satu akun default dari Coursera Accounting ini. Nah, maka ini bisa teman-teman bisa lakukan penambahan secara manual seperti itu. Jadi nanti teman-teman tidak perlu lagi untuk bingung bagaimana nantinya melakukan pembacaan ataupun manfaat daripada laporan ini. Nah, jadi untuk laporan laba rugi saya kira demikian. Mungkin sebelum saya lanjut ke neraca, perubahan modal serta arus kas, sejauh ini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu.
Oke, baik. Terima kasih Mas Eko terkait pemaparan mengenai akunting internalnya. Oke, jadi seperti yang Mas Eko bilang, mungkin dari teman-teman di sini kalau ada pertanyaan boleh banget untuk drop pesan atau ya drop chat di kolom obrolan atau mungkin dari teman-teman di sini kalau ingin open mic, open cam juga boleh langsung saja untuk open mic menanyakan perihal pertanyaan seputar akunting internalnya seperti itu. Nah, mungkin tadi untuk teman-teman yang udah hadir juga kalau masih bingung atau mungkin pengen review kembali nih mengenai materi manipulasi kita pada sore hari ini. Itu nggak perlu khawatir karena kita juga nantinya akan memberi link yang mana rekaman pada mini kelas kita sore hari ini seperti itu. Mungkin teman-teman dari KHOD atau House of Durian mungkin ada pertanyaan mengenai materi akunting internalnya, itu boleh banget bertanya. Mungkin dari teman-teman HOD mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang pengen diinfokan kembali nih mengenai tadi start awalnya atau alurnya atau mungkin dari teman-teman di HOD sudah mencoba tapi masih ada kendala atau mungkin isu mengenai penggunaan dari fitur accounting internalnya seperti itu. Oke, tidak ada. Oke, mungkin boleh dilanjut kembali Mas Eko dari teman-teman Mas Obdoren belum ada pertanyaan. Terus dilanjut. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini saya lanjut saja ya, teman-teman ya, terkait dengan pembahasan daripada manfaat laporan atau fungsi daripada laporan-laporan ini. Nah, jadi yang berikutnya, nah ini nanti saya akan masuk penjelasan terkait dengan neraca, teman-teman. Nah, atau balance sheet kita sebutnya di akuntansi. Nah, jadi untuk neraca sendiri ini secara fungsi adalah untuk melihat nih teman-teman posisi keuangannya teman-teman sekalian. Nah, jadi misalnya case-nya itu adalah misalnya teman-teman di bulan Desember ini misalnya ada laba. Nah, atau mungkin di bulan November kemarin ada laba nih teman-teman. Nah, labanya ini misalnya 100 juta. Nah, jadi kita bisa mengetahui nantinya dari menu neraca ini atau dari laporan neraca ini, laba yang kita dapatkan tadi atau laba yang kita sudah catat di laporan laba rugi, itu dia masuk ke akun mana saja di akuntansi kita atau di pencatatan keuangan kita. Nah, jadi nanti di sini dia akan terbagi teman-teman. Jadi akan ada posisi daripada aset lancar kita. Kemudian nanti akan ada aset yang tidak lancar juga dimasukkan ke dalam komponen neraca ini. Nah, kemudian dia baru akan dihitung dengan kewajiban dan juga modal. Nah, jadi akan disamaratakan teman-teman. Jadi apakah balance atau tidak? Nah, karena nanti di akuntansi ini dia dual entry, maka nanti setiap kali kita ada lakukan penginputan, misalnya pengeluaran uang ataupun pemasukan uang, nah ini semuanya dia akan melakukan penjurnalan, teman-teman. Nah, maka nanti dari penjurnalan tersebut sebetulnya nanti akan mempengaruhi yang namanya neraca. Nah, jadi neraca ini singkatnya untuk fungsi sendiri ini adalah posisi keuangan kita. Seperti itu. Nah, jadi tidak banyak sebetulnya kalau di neraca. Nah, mungkin saya jelaskan juga untuk fitur yang menarik dari neracanya nih, teman-teman. Jadi di neraca ini kalau misalnya nih teman-teman mau tahu atau mau cek. Nah, di sini kan saya punya nih kas saya tercatat 20 juta 500 sekian ribu. Nah, misalnya teman-teman penasaran ini datangnya dari mana uang ini? Atau nanti transaksi apa saja sih yang mempengaruhi akun kas saya? Nah, maka nanti di sini teman-teman boleh langsung klik saja kasnya ini atau saldonya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh klik saldonya. Nah, setelah itu nanti dari sistem akan memunculkan detail daripada transaksi yang terjadi, teman-teman. Nah, jadi kalau di sini saya lihat ternyata di bulan lalu ini kita ada minus untuk akun kasnya.
Jadi nanti angka jumlah ini teman-teman ya, kalau dia di dalam kurung, ini artinya dia minus. Nah, jadi di minus 29 juta sekian, kemudian pada tanggal 1 kemarin ini ada penambahan modal misalnya oleh pemilik sebesar 50 juta. Nah, ini posisinya dia di debit. Nah, jadi penambahan modal oleh pemilik berupa kas di angka 50 juta, maka dari itu jumlah akhir daripada kas yang kita punya saat ini adalah 20 juta sekian ribu. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi nanti transaksi yang tercatat ini bukan transaksi penjualan maupun pembelian saja, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada input biaya atau mungkin ada lakukan penginputan-penginputan lainnya, misalnya seperti penambahan modal ini, nah ini otomatis juga dia akan bertambah ke dalam detail daripada transaksi akun kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bingung atau pengen tahu kira-kira apa saja sih transaksi yang mungkin mempengaruhi akun-akun atau pos-pos daripada eh, uangnya tadi atau kas dan bank kita. Nah, demikian kalau terkait dengan neraca teman-teman. Nah, mungkin ini Mas Dava saya lanjut dulu ya sampai terakhir. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh di akhir sesi seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, jadi yang berikutnya ini nanti kita masuk ke laporan perubahan modal, teman-teman. Nah, jadi laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, kita sebutnya di akuntansi, ini secara fungsi dia adalah untuk melihat sekiranya modal awal yang kita setorkan sampai dengan hari ini, apakah modal ini terus tumbuh atau dalam artian apakah terus laba untuk usahanya ini, atau malah kita terus mengambil uang dari modal kita, atau malah rugi terus seperti itu. Nah, jadi nanti komponen yang ada di dalam laporan perubahan modal ini sebetulnya dia sedikit saja. Jadi ada modal awal berdasarkan periodenya. Nah, kemudian ada eh, subtotal penambahan modal di sini yang di mana di dalam subtotal penambahan modal ini akan ada komponen laba, kemudian investasi kurun waktu, kemudian ada penarikan. Nah, ini penarikan maksudnya penarikan pref ya, teman-teman ya. Jadi penarikan modal oleh owner. Nah, ini nanti akan bisa dicatat di sini. Nah, kemudian nanti di bawahnya baru akan tertampil totalnya berapa untuk penambahan modal ataupun penurunan modalnya. Nah, baru nanti di akhir periode akan dihitung untuk modal akhir periodenya setelah ditotal dengan penambahan modal itu totalnya di berapa juta seperti itu atau di berapa nominalnya berapa secara keuangan. Nah, jadi singkat dia kalau untuk di laporan perubahan modal tidak banyak seperti itu. Nanti untuk komponen-komponen ini, mungkin kalau misalnya teman-teman sudah ada yang menggunakan, kemudian bingung nanti datang angkanya dari mana, nah ini nanti teman-teman boleh hubungin tim Olsera melalui nanti grup mini chat kita. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan laporan perubahan modal. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini saya tertarik sekali untuk melakukan pembahasan terkait dengan laporan arus kas atau cash flow kita, teman-teman. Nah, jadi dari cash flow ini sebetulnya adalah salah satu laporan yang menarik karena kalau secara fungsi ini sangat banyak sekali yang kita dapatkan dari laporan arus kas, teman-teman. Nah, jadi dari menu atau laporan arus kas sendiri, ini kita bisa tahu penerimaan kita dari pelanggan itu berapa. Nah, maksudnya penjualan yang dibayarkan secara tunai. Kemudian, apakah kita ada lakukan penjualan aset yang kita punya? Misalnya nanti teman-teman di sini ada catat nih, aset-asetnya itu dalam bentuk mungkin bangunan, kendaraan, dan hal-hal lainnya. Nah, jadi ketika sudah dijual aset yang kita punya ini tadi, nah ini semuanya dia akan tercatat di sini, teman-teman. Nah, kemudian ada pembayaran ke pemasok. Nah, ini pembayaran ke supplier kita. Nah, kemudian ada biaya operasional, pendapatan lain, pengeluaran lain, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya sebutkan termasuk nantinya ke dalam aktivitas operasional daripada cash flow kita. Nah, jadi nanti dari aktivitas operasional di sini nanti akan didapat yang namanya subtotal aktivitas operasional yang nantinya itu akan menjadi salah satu komponen eh, rumus atau penambah daripada
ketiga total aktivitas yang ada. Nah, jadi tadi yang di atas kan aktivitas operasional saja nih. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya aktivitas investasi, teman-teman. Jadi nanti investasi ini maksudnya untuk melihat apakah nantinya suatu perusahaan ini apakah ada lakukan pembelian ataupun penjualan aset tetap nih. Nah, atau misalnya ada lakukan penjualan ataupun pembelian aset yang tak berwujud. Nah, maka nanti untuk aktivitas investasi sebetulnya akan diperhatikan juga oleh para investor untuk melihat apakah nantinya dari perusahaan ini apakah ada rencana jangka panjang tertentu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman sudah pernah melihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang TBK atau yang sudah masuk ke dalam bursa efek saham seperti itu. Nah, maka ini nanti dari aktivitas investasi teman-teman bisa mengetahui sebetulnya. Jadi apakah nantinya perusahaan ini banyaknya dia berinvestasinya di mana? Apakah di aset tetap berupa bangunan dan lain sebagainya, atau malah nanti aset yang tak berwujud berupa hak cipta? Nah, seperti itu. Nah, itu nanti akan bisa diketahui melalui nanti laporan arus kas atau cash flow. Nah, kemudian komponen yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu aktivitas pendanaan, teman-teman. Nah, jadi di aktivitas pendanaan sendiri, untuk informasi yang dapat kita ketahui dari aktivitas ini adalah kalau untuk investor sendiri, biasanya melihat aktivitas pendanaan sebagai salah satu komponen penting juga di dalam perjalanan bisnisnya. Nah, karena nanti dari aktivitas pendanaan, investor bisa mengetahui kira-kira teman-teman ini dalam merunning ataupun menjalankan bisnisnya ini, apakah menggunakan modal sendiri atau ada melakukan pinjaman kepada pihak ketiga atau yang biasanya kita sebut bank seperti itu. Nah, jadi nanti investor bisa tahu teman-teman dari laporan-laporan ini investor bisa tahu kira-kira tadi misalnya aktivitas operasi teman-teman, misalnya pendapatan teman-teman per periode daripada laporannya itu di angka atau di range berapa. Kemudian teman-teman ini lebih sukanya investasinya kemana sih gitu untuk kedepannya daripada perusahaan ini serta sumber pendanaan terbesar dari teman-teman. Jadi apakah menggunakan modal eh, mandiri secara keseluruhan atau 100% atau malah di split nih. Mungkin bisa saja nih dari teman-teman beberapa ada eh, melakukan perjalanan bisnis ini atau em, menjalankan bisnis ini misalnya menggunakan modal yang di split atau dalam artian 50-50. Misalnya dari modal sendiri 50 juta. Nah, kemudian nanti ada melakukan pinjaman ke bank juga nih 50 juta. Nah, untuk sumber pendanaan daripada aktivitas bisnisnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman kira-kira terkait dengan manfaat daripada laporan-laporan ini. Nah, jadi kalau mungkin dari teman-teman tertarik sekiranya ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam terkait dengan laporan-laporan ini sendiri, nah sebetulnya nanti teman-teman bisa langsung tanyakan saja melalui kolom chat ataupun open mic. Nah, paling seperti ini terkait dengan penjelasan materi kita terkait dengan mini kelas akunting Olsera pada sore hari ini. Salah dan silap mungkin saya mohon maaf. Nah, ini mungkin saya kembalikan ke Mas Dafa untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mas Dafa. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eko terkait pemaparan tentang Alsera akuntingnya. Nah, untuk teman-teman tadi yang mungkin masih ada pertanyaan atau kebingungan terkait Alsera akuntingnya, itu boleh banget untuk bertanya. Atau mungkin untuk teman-teman yang baru join kayak kakek Mas, mungkin baru join tadi di tengah-tengah sesi, masih kebingungan atau gimana. Mungkin untuk sesi yang dari awal sampai kakak baru join, kita nggak perlu khawatir karena kita bakal ada record terkait mini kelas kita pada sore hari ini. Nah, sebelumnya mungkin aku izin konfirmasi kembali untuk teman-teman di sini untuk kalau secara sendiri berlangganan di paket apa ya? Di paket premium kah, pro atau mungkin paket basic? Mungkin dari teman-teman HOD atau dari kakek Mas nih mungkin dari
outlet mana atau tokonya apa, boleh dibantu mungkin untuk paketnya berlangganan di paket apa sekarang. Pro, 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 pro. Oh, dari tim KOD udah menggunakan fitur Pro ya. Kalau secara akuntingnya sendiri sudah dimaksimalin belum ya? Sudah atau sudah digunakan belum ya? Terkait penggunaan fitur tambahan akunting internalnya. Untuk dari tim HOD udah menggunakan fitur akunting internalnya belum ya sebelumnya? Pantesan hilang. Sorry Kak, mungkin boleh diketik aja kalau emang terkendala dengan suaranya. Karena dari sini juga mungkin suaranya putus-putus bendem seperti itu. Untuk akhirnya sudah menggunakan fitur akunting Alseranya, dan bagaimana? Halo? Atau mungkin dari Kakek Mas, gimana untuk penggunaan Alseranya Pak? Kak sudah memaksimalkan fitur-fiturnya, contohnya seperti yang tadi dibahas Mas Eko, yaitu tentang Alsera akunting. Apakah dari Kakek Mas untuk pekerja sendiri sudah menggunakan fitur akunting Alseranya atau belum? Gimana? Untuk teman-teman yang terkendala sama mic-nya, kameranya, itu boleh banget kalau untuk drop pesan aja di kolom chat. Oke, oke. Oh, oke, baik. Oke, baik. Oke, mungkin dari Kakek Mas masih menggunakan paket premium ya. Nah, untuk informasi untuk kalau secara penting ini hanya berlaku di paket Pro. Jadi mungkin kalau kalian tertarik menggunakan fitur Pro-nya, itu boleh banget untuk hubungi tim Osera untuk dibantu pandu untuk upgrade-nya. Yang mana mungkin nanti akan ada spesial harga mengenai biaya upgrade ke fitur Pro-nya seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi sore ini, mungkin boleh dibantu on cam atau mungkin sebelum on cam mungkin aku izin share screen juga. Alsera bekerja sama dengan Netsme, yang mana Netsme sedang mengadakan trip to Jepang. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin belum aktivasi nih untuk kiris Netsme-nya, itu boleh banget untuk diaktifasi karena Netsme lagi ada bagi-bagi tiket liburannya ke Jepang, yang mana akan diundi nanti setelah bulan April. Untuk periodenya sendiri, di bulan November, yang mana udah berjalan dalam 1 bulan kemarin, sampai dengan 30 April nanti di tahun 2025. Jadi, untuk bisa mengikuti campaign ini, caranya cukup mudah dengan cara ya udah tingkatkan transaksi QRIS Netsme yang ada di outletnya. Jadi mungkin dari teman-teman dari House of Durian atau mungkin dari Kak Kemas, kalau sudah mengaktifkan QRIS-nya, mungkin boleh digencar-gencarin ya untuk bertransaksi atau mungkin menjalankan campaign-campaign yang ada di outletnya sendiri agar bisa coba ikutan dan berkesempatan untuk bisa memenangkan trip ke Jepang nantinya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kelas kita pada sore hari ini, mungkin dari teman-teman di sini bisa dibantu on cam terlebih dahulu, mungkin dari Kak Eko, Kak Nabila, atau mungkin dari teman-teman Alvera sendiri kayak
Kak Ivan, Kak Kemas, atau yang lainnya mungkin boleh dibantu akhirnya. Aku tunggu sampai jam 15.53 untuk on cam agar kita bisa dokumentasi untuk akhir sesi dari mini kelas kita sore hari ini. Terima kasih. Oke, teman-teman mungkin ada yang bisa bantu on cam-nya untuk teman saya di sini untuk dokumentasi. Oke, baik, kalian sudah on cam, kalian sudah on cam. Oke, mungkin aku mulai hitung mundur ya dari hitungan ketiga, boleh dipasang gaya terbaiknya. Oke, tiga, dua, satu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada mini kelas kita sore hari ini. Sampai jumpa di mini kelas Olsera minggu depan, yang nantinya infonya untuk materinya ntar akan diinfokan oleh admin mengenai mini kelas kita minggu depan. Saya Dava, perwakilan dari Olsera dan teman-teman Olsera. Undur diri, selamat sore, dan terima kasih. Sampai jumpa.